Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata wanita itu. Ternyata di depan mereka ada pintu kaca. Siapa sangka keadaan di hutan purba akan seperti ini? Rumah misterius lainnya tersembunyi secara misterius. Saat pintu ditutup, segala sesuatu di sekitar kembali normal. Namun interior ruangannya sangat nyaman. Selain itu, Anda dapat melihat keluar dengan jelas tanpa titik buta. Tapi saat mereka tertidur, kelinci peliharaan tiba-tiba keluar untuk bermain lagi. Yang lebih tidak disangka-sangka adalah karena hal ini, bencana pun melanda. Wanita itu terbangun karena suara keras di tengah malam. Mereka segera mengambil senjata dan mengambil keputusan. Logikanya, tidak ada yang akan menemukan rumah ini. Namun pelurunya tepat mengenai kaca, seolah-olah penembaknya mengetahuinya. Vera menyadari ada yang tidak beres. Karena semua peluru mengarah padanya. Mungkin pihak lain memakai peralatan Sinarex. Rumah ini anti peluru, kan? Tidak apa-apa, jangan khawatir, tidak apa-apa. Mendengar itu, Vera merilekskan tubuhnya. Tapi siapa sangka? Meski diserang secara pasif, namun begitu lawan kehabisan kesabaran, mereka akan segera pergi. Tak lama kemudian segalanya menjadi sunyi. Saya pikir semuanya akan berakhir di sini. Tanpa diduga, kelinci itu kembali ke rumah. Natalie tiba-tiba merasa gelisah. Karena kelinci peliharaan telah menemukan celah. Itu menjadi titik sasaran musuh. Keduanya terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Setelah tembakan hebat, sayangnya kelinci itu lockout, tatap muka dengan kelinci yang dimanjakan. Namun, ada orang lain yang menembaknya hingga mati. Vera kesakitan dan bertekad untuk membalas dendam. Namun dalam keseluruhan rencana balas dendam, satu pengemudi monster hilang. Jadi Zata bergabung dengan grup tersebut, menjadi anggota ketiga dari Bunny Revenge Alliance. Hari itu, Natalie dan Zata mengenakan pakaian keren. Mulailah menari di jalanan, menarik kerumunan pria yang berdiri di trotoar. Tepat ketika seluruh kelompok sedang berkumpul untuk menikmati. Tanpa diduga, lonceng kematian sudah berbunyi. Ternyata Vera melepaskan tembakan tak jauh dari situ, pelurunya tepat mengenai leher seorang pria. Begitu saja, penonton terus mengukur lantai. Pada akhirnya, hanya tersisa satu orang yang sempat mengeluarkan senjata. Vera segera melepaskan tembakan. Dengan perut buncit, aku segera membawa koperku menemui para sesepuh. Ternyata orang-orang tersebut adalah kelompok yang sama yang menyerang mereka malam itu. Setelah selesai, mereka segera pergi. Gadis-gadis itu terus menyamar dan bersembunyi di museum. Menunggu hingga malam tiba, mereka memasang peralatannya dan mulai bekerja. Hal pertama adalah menangani keamanan di ruang pengawasan. Kemudian hancurkan sistem kelistrikan museum. Natalie dengan lancar berjalan ke ujung lorong, dan mendeteksi target yang perlu diproses. Tak lain dan tak bukan adalah lukisan terkenal ini. Tiba-tiba seberkas cahaya bersinar. Di saat yang sama, pria yang banyak bicara itu juga mendekat untuk mengobrol. Natalie dengan cepat mengarang cerita. Akhirnya meyakinkan pria itu, bahkan menari di malam hari seperti hantu. Melihat itu, Natalie langsung tersenyum penuh kemenangan. Pria itu tersenyum melihat Natalie memasukkan lukisan itu ke dalam wadah. Jangan lupa untuk bertukar nomor telepon demi kenyamanan lain kali. Ternyata ketiga kakak beradik ini tergabung dalam kelompok pencuri barang antik super. Setelah mendapatkan segunung uang, mereka memutuskan untuk mencuci tangan dari pedang dan menjalani hidup mereka sendiri. Namun, geng tersebut tidak mengabaikan mereka. Pada titik ini, ketiganya memutuskan untuk bermain sembarangan. Pertama, mereka perlu berlatih secara fisik. Berikutnya adalah melatih skill assassin. Terakhir, buatlah rencana detail untuk penghancuran geng tersebut. Maka Natalie berpura-pura membawa lukisan terkenal itu untuk dijual ke organisasi. Dan Vera mengatur penembak jitu di sisi berlawanan. Tentu saja, organisasi tersebut bukanlah tipe rata-rata. Tentunya mereka tidak mempercayai siapapun. Jadi semua tirai ditarik ke belakang. Akibatnya Vera kehilangan sasarannya dan tidak bisa membidik. Ternyata pemimpinnya sudah mengetahui rencana mereka. Dia bahkan tertawa dan mengejek mereka karena ketidaktahuan mereka. Karena saking marahnya, gadis itu memutuskan untuk menembak. Langsung hancurkan pengawal itu dari bumi. Pada titik ini, pemimpinnya akhirnya panik. Tanpa diduga, pihak lain berani menyerang.
Dia mulai mengancam Natalie, jika dia mati, orang-orang Natalie juga akan mati. Tapi dia baru saja selesai berbicara. Saat ini, pengawalnya juga bergegas maju. Natalie tahu dia tidak punya tempat untuk lari. Jadi dia memutuskan untuk bersikap ramah lingkungan dengan pasangannya, sebagai imbalan atas kebebasan Vera dan Zata. Namun Vera tidak menerima hal tersebut. Pada saat yang sama, FBI tiba. Natalie pun mengangkat senjatanya untuk menjatuhkan satu orang. Di saat yang sama, gadis itu juga pingsan. Mendengar suara tembakan, Vera kaget. Namun alasannya menyuruhnya untuk segera mundur. Zata melihat semua ini. Dia tahu orang terpenting dalam hidupnya telah meninggalkannya. Tunggu sampai badai berlalu. Zata menemukan Vera yang menghilang setelah kegagalan itu. Pada titik ini, Vera tidak menyembunyikannya lagi. Dia mengajak Zata menemui seorang anak. Ternyata gadis tersebut adalah anak Natalie. Dan Natalie juga tidak mati. Sejak saat itu, ketiga saudari ini menjalani kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Setelah menonton film ini, saya menyadari satu hal. Sama sekali jangan menyentuh peternak kelinci.